rasa sulit melakukan riset saat ini akibat hal-hal tadi yang saya sebutkan, misalnya yang menyangkut pada protokol dan etika riset. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah penelitian lapangan seperti etnografi pada era pandemi ini mungkin mengalami masa akhir, begitu ya, mengalami masa akhir dalam tanda kutip, masa akhir dalam arti bahwa kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan membentuk kembali apa yang disebut dengan degrees of immersion in social world of participant. Masalah epistemologi yang mungkin harus segera bergeser. Masalah di mana derajat imersi itu kedekatan antara peneliti dengan orang-orang yang diteliti yang mungkin tidak akan diperoleh lagi sebelum datang pandemi itu. Yang tadi saya ceritakan misalnya, kalau Bu Nuriyah dulu mungkin enak aja ngobrol dengan tokoh etnik Cina. Saya sendiri misalnya bisa begitu saja ngobrol dengan orang-orang yang saya teliti. Bisa begitu saja saya masuk ke dalam dunia pesantren untuk mewawancarai para kiai dan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Untuk masuk misalnya mewawancarai bagaimana anak-anak jalanannya dan terlantar itu dijadikan objek pengamatan oleh saya. Itu kan degrees immersion yang mungkin tidak akan diperoleh lagi saat ini karena kondisi di mana orang jangankan untuk melakukan riset, sementara untuk transaksi perdagangan saja dibatasi, untuk beribadah saja dibatasi, untuk melakukan pendidikan juga dibatasi. Seperti ini misalnya. Anda sendiri dilarang untuk masuk kampus. Kalau dulu kan justru Anda tuh wajib. Kalau nggak masuk kampus, Anda dianggap tidak kuliah. Kalau sekarang malah Anda masuk kampus di depan aja udah ditanya-tanya gitu. Dosen masuk kampus aja, Bapak dari fakultas apa? Bapak sudah dicek suhu, mana kartu pegawai di Universitas Pajajaran, dan seterusnya. Setelah saya mengisi berbagai lembar pertanyaan, baru saya diizinkan. Mau masuk aja misalnya sekarang sudah sulit begitu untuk mendapatkan akses masuk ke dalam lingkungan universitas. Nah, ini yang kita sebut dengan jangankan dalam dunia penelitian, dalam dunia keseharian saja kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari proses riset yang harus dikerjakan. Itu yang tantangan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mungkin bagi para dosen begitu ya, bagi para peneliti yang sudah pekerjaannya di bidang penelitian, harus disiapkan. Tantangannya adalah perlu merancang sebuah prinsip yang dapat diikuti oleh lembaga akademik di dalam menjalankan proses riset. Maksudnya begini, perlu ditawarkan tradisi-tradisi riset, atau bukan tradisi sebenarnya. Kalau tradisi riset mungkin sih tetap ya, tidak berubah gitu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah perlu strategi-strategi baik di tingkat policy, di tingkat program, maupun di tingkat praktek riset itu mengalami perubahan. Misalnya, sudah ada sih yang mengatakan bahwa mumpung masyarakat juga beralih pada dunia konvergensi, dunia digital, ya kenapa nggak riset-riset digital aja yang dikembangkan misalnya? Kenapa nggak riset-riset berbasis big data aja yang didorong? Kenapa tidak riset-riset dengan pendekatan yang lebih virtual aja yang dilakukan? Ini mungkin sebuah tawaran yang sangat menarik. Tawaran yang sangat perlu untuk diperhatikan. Toh secara tradisi riset pun dimungkinkan untuk mendapatkan itu misalnya. Misalnya sekarang sudah ramai orang melakukan riset dengan model-model big data. Sekarang orang sudah terbiasa misalnya melakukan riset dengan wawancara secara virtual. Misalnya di sana key informannya saya di sini, lalu saya ngobrol, kemudian saya memasang beberapa kamera dengan meminta bantuan mereka, lalu saya memperhatikan kegiatan-kegiatan keseharian mereka. Itu harus dipikirkan sebagai bahan perubahan dalam strategi riset, di mana pada tingkat policy-nya misalnya, karena saat ini riset-riset dengan menggunakan format-format big data mungkin bagi beberapa para pengambil kebijakan terlalu mudah Anda melakukan riset, berarti tidak perlu biaya besar gitu. Saya pernah direview di dalam sebuah riset di para reviewer, misalnya Anda melakukan riset apa? Saya melakukan ini secara virtual. Oh, berarti biayanya kecil ya kalau gitu. Anda tidak perlu datang, Anda tidak perlu pakai
pakai ongkos naik pesawat, Anda tidak perlu bensin, Anda tidak perlu kendaraan, kemudian Anda hanya duduk di ruangan dan kemudian Anda mengobrol dengan mereka, riset mungkin nihil biaya. Nah, itu sesuatu yang mungkin juga tantangan secara logistik yang harus dipikirkan oleh para peneliti dan para pengambil kebijakan di dalam penelitian. Yang mungkin ya mudah-mudahan memang lebih murah begitu, sehingga anggaran penelitian bisa lebih beraneka ragam, lebih banyak dan lebih beraneka ragam, dan tentu bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini yang tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi di dalam melakukan penelitian kualitatif. Saya yakin bagi para peneliti kondisi ini sudah mulai dirasakan, dan tentu Anda ya termasuk mungkin para calon-calon magister, para calon-calon doktor untuk memikirkan masalah ini secara lebih baik. Nah, ini pembuka dari saya. Barangkali Anda mau mengomentari sebelum saya masuk pada kira-kira apa sih yang mau dikerjakan di dalam satu semester ini. Ada komentar dulu, silakan, mikrofonnya dibuka, dan saya lebih senang berdiskusi dengan Anda ketimbang saya Pak, Ken ngobrol di Norton Pak. hadapan layar begitu. Siapa yang mau bicara? Ken Norton Pak, bisa Pak? Oh, Pak Ken Norton. Siapa? Silakan. Anda jangan berpikir, ada saya mah S2, saya nggak akan nanya. Nggak begitu. Di ruangan ini sama aja. Anda mau S2, mau S3, mau profesor juga, kalau ada, Anda dipersilakan saling menyampaikan komentar, dan itu lebih di-appreciate. Monggo Pak Ken Norton, silakan. Baik kalau Pak. Anda punya komentar. Ya, ini menarik sekali Pak ya, karena memang terjadi perubahan ya, dan kami juga di dunia industri media memang Pak Ken Norton ini di Metro ya kalau nggak salah ya? iya, iya Pak Oke. Aswar, Pak Prof. Oke. Ya, memang terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Ada apakah itu SDM, termasuk juga cara kerja gitu ya. Terutama karena kami mengelola dialog juga, salah satunya itu misalnya tidak dibolehkan lagi hadir di studio misalnya narasumber Ya, kita. betul. Memang eh, merasa kurang klop sih ya, tidak bisa mengeksplor lebih jauh gitu. Tapi setidaknya memang pertama dengan kondisi pandemi itu kita bisa menghemat biaya, jelas itu Pak. Setidaknya ongkosnya nggak dikeluarin sama Metro ya. Walaupun honornya tetap dibayar, walaupun yang Oh, maksudnya. narasumbernya virtual kan tetap harus dibayar. Atau misalnya apa namanya, Transportasinya kita kan tidak harus jemput lagi transportasi narasumbernya. reporter dan narasumbernya nggak ada ya. Iya. Oke, Terjadi lanjut. pengurangan Pak, 25% mungkin ya di SDM, dan termasuk juga tenaga-tenaga operasional gitu. Nah, tapi yang mau saya tanyakan Pak, sekarang memang kan ada, bukan sekarang aja sih Pak, kan ada etno virtual Pak ya. Ya, Tapi ya. metode etno virtual ini kan berbeda juga dengan yang kita maksudkan ketika misalnya dalam collecting data kita wawancara, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ketika kita misalnya melakukan wawancara virtual, ini kan yang dimaksudkan metode collectingnya, bukan metode penelitiannya gitu Pak ya. Yes, Nah, ya. yang menjadi pertanyaan saya ketika misalnya katakanlah misalnya paradigmanya konstruktivis gitu, kita ingin menggali katakanlah misalnya dari satu uh, metode yang kita gunakan dari konstruktivis ini adalah studi kasus ya misalnya. Nah, studi kasus ini misalnya kita kan butuh wawancara untuk collectingnya. Apakah kita juga harus mengcombine dengan etno virtual tadi, atau memang kita cukup menjelaskan bahwa metode collectingnya aja yang dilakukan virtual gitu loh Pak? Iya. Terima kasih. Itu pertanyaannya? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Ken. Memang satu tawaran pernah diajukan sebenarnya sebelum memasuki era pandemi. Sebenarnya tawaran tentang etnografi virtual ini atau riset-riset berbasis pada teks, pada ya termasuk riset pada teks, kemudian riset pada proses interaksi dan segala macamnya, sudah pernah dibincangkan luas tentang bagaimana sih
strategi dan prosedur riset dengan menggunakan metode-metode baru atau tawaran-tawaran baru. Nah, ketika memasuki era seperti saat ini, tawaran itu menguat kembali begitu ya, muncul kembali. Misalnya secara epistemologis itu sangat dimungkinkan, kemudian secara ontologis juga mungkin sudah dipenuhi syarat-syaratnya begitu. Namun pemahaman dalam strategi risetnya secara metodologisnya ternyata itu menimbulkan berbagai tafsir, pro kontra sih enggak, tapi menimbulkan berbagai tafsir yang bervariasi. Bagi kita sih enggak ada masalah gitu, bahwa ketika awal munculnya definisi etnografi seperti yang dikembangkan oleh Delheim, James Bradley begitu ya. Kemudian bahwa etnografi adalah sebuah riset di mana kedekatan antara orang yang diteliti atau degrees of immersion-nya begitu perfect. Apakah dimungkinkan nggak riset itu dikerjakan lewat ruang virtual? Nah, ini ditawarkan oleh Christian Hein misalnya dengan etnografi virtualnya. Nah, sebenarnya para etnografer sendiri tidak percaya dengan tawaran Christian Hein soal etnografi virtual. Apa itu etnografi virtual? Ketika misalnya saya ngobrol dengan Pak Ken, dengan Anda juga semua, lalu saya mendapatkan data, lalu saya tulis, and then saya finally menemukan sebuah report riset tentang etnografi virtual misalnya. Itu adalah serangan pertama ketika etnografi virtual ditawarkan di ruang-ruang peneliti etnografi. Kemudian misalnya jika kita membaca teks pada status sosial media, kemudian bagaimana orang berdiskusi, bagaimana orang berbantah-bantah gitu ya di dalam ruang netizen seperti di Twitter, bagaimana orang saling melemparkan ujaran kebencian dalam ruang netizen. Lalu kita analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah yang sangat terbatas. Lalu kita menyusun model dan formula tentang temuan itu. Lalu orang menyebut mungkin this is virtual etnografi. Nah, bagi para peneliti etnografi dengan pendekatan klasik gitu. Saya tidak mau menyebut konvensional, tapi klasik gitu. Etnografi klasik. Tentu prinsip-prinsip ini tidak sepenuhnya bisa diterima, gitu. Tidak sepenuhnya bisa diterima. Kalau soal, karena kan etnografi itu lebih pada dialog antara orang dengan orang satu sama lain dengan mengamati perilaku di antara mereka, kemudian bagaimana terutama etnografi komunikasi yang saya maksudkan adalah kemudian bagaimana relasi yang terjadi, kemudian role-nya bagaimana, perannya seperti apa, posisi dalam diskusi itu seperti apa, kemudian bahasa verbal dan non verbalnya bagaimana. So apakah terpenuhi semua syarat diskusi dalam ruang virtual dengan menggunakan pendekatan etnografi seperti itu gitu. Nah, ini kritikan sebagian besar para peneliti etnografi soal tawaran etnografi virtual. Tapi kan gelombangnya tidak bisa dibendung gitu. Risetnya nggak bisa dibendung gitu. Walaupun itu sih ya mengamati media mengamati teks aja dalam ruang virtual belum tentu memenuhi syarat sebagai etnografi, karena etnografi itu membutuhkan apa yang disebut dengan degrees immersion among researcher with misalnya key informant atau key informant in a whole gitu dalam atau totally gitu ya di dalam proses riset. Cuma gelombang ini nggak bisa ditahan sehingga muncullah misalnya pendekatan etnografi, pendekatan webnografi, kemudian pendekatan virtual etnografi dan sebagainya. Sebenarnya para etnografer awal memperbolehkan apa yang disebut dengan online etnografi. Apa itu online etnografi atau gelombang pertamanya disebut dengan netnografi. Boleh sih, misalnya saya butuh wawancara dengan Bu Nonon gitu, lalu saya berkirim email satu sama lain secara intent. Tapi email itu kan pasti direspon, Nah, ketika lalu lintas komunikasi itu dianalisis satu sama lain sampai titik mana misalnya diskusi via online itu menyelesaikan persoalan, it's okay. Tahap awal itu orang menerima, walaupun
tidak menerima sepenuhnya ya. Itu disebut dengan online etnografi gitu. Cuma masalahnya adalah ketika masalah ini begitu pelik, begitu lalu bergeser ke ruang virtual, misalnya saya analisis percakapan, saya kebetulan juga melakukan riset etnografi virtual, saya menganalisis percakapan gimana sih orang melempar ujaran kebencian di dalam ruang virtual gitu. Mereka menyebut X, menyebut Y, menyebut menghina seseorang, lalu saya buat pola-polanya, lalu saya ambil misalnya tren penggunaan kata mana yang paling dominan, lalu siapa yang paling dominan, siapa yang dirugikan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu orang-orang menyebut itu sebagai sebuah riset etnografi virtual. Nah, gelombang ini semakin besar dan bukan celaka ya, dan para pengguna data sangat senang dengan itu. Ahli-ahli campaign, ahli-ahli strategi marketing, ahli pengamat sosial media sangat berkepentingan dengan dan menyambut hasil penelitian seperti itu sebagai bagian yang sangat penting di dalam menyusun kebijakan mereka. Sehingga timbul istilah misalnya covidiot, timbul istilah-istilah misalnya hate etnografi, itu adalah bagian dari yang tidak bisa dibendung ketika dunia virtual mengambil peran dunia keseharian manusia, dan dunia keseharian manusia di dalam ruang virtual itu dijadikan objek riset, lalu proses risetnya kita sebut dengan virtual etnografi. Mungkin 100% implementasi atau aplikasi prinsip-prinsip etnografi klasik tidak bisa digunakan dalam etnografi virtual. Tetapi soal kemampuan analisis verbalnya, soal kemampuan analisis relasi sosialnya, soal kemampuan mengambil data lebih besar gitu, itu diapresiasi atau dianggap lebih advance ketimbang etnografi klasik di dalam penelitian etnografi virtual. Jawaban saya sementara begitu, Pak. Ya, Pak Ken. Tapi apakah memang bisa dikombinasikan, Pak? Artinya ketika kita studi kasus tadi misalnya, tapi metode collectingnya dengan etno virtual itu, Pak? Ya, soal kalau combine dalam kombinasi pengumpulan data, bagi saya sih tidak ada masalah. Sejauh itu memenuhi prosedur ilmiah, begitu ya. Sejauh itu ya juga tidak melanggar etika riset, sejauh itu bisa menggali realitas lebih jauh, misalnya kenapa nggak kita gabungkan wawancara sambil misalnya memperhatikan secara virtual percakapan mereka di ruang. Bagi saya sih tidak ada masalah. Sejauh itu kan hanya permasalahan strategik, bukan permasalahan secara epistemologis. Bagi saya sih no problem orang menggabungkan bagaimana teknik-teknik pendekatan di dalam penelitian ilmiah. Baik, Pak, terima kasih, Prof. Silakan atau Bu Nuriyah mau menambahkan? Silakan, Bu. Monggo, Bu Nuriyah. Sementara cukup, Pak. Jawaban Bapak tadi sudah cukup lengkap. Atau mau mengomentari yang lain juga boleh. Kalau saya boleh nanya, Pak. Siapa nih? Pak Mas Gifar, silakan Mas Gifar. Pak boleh izin dulu, boleh lihat slide sebelumnya, Pak? Oke. Ini? Ya. Oke, Pak.